Halo, perkenalkan saya Windy Cindiana Warubu dengan NIM 242105041 dari program studi Pendidikan Matematika semester 4. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi sifat submemum di bilangan real. Nah, di sini saya mempunyai dua sifat submemum. Yang pertama yaitu 2.4.6 sifat submemum dari bilangan real. Setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas atas mempunyai submemum di bilangan real. Sifat infimum yang serupa dapat diturunkan dari sifat submemum. Katakan S subhimpunan tak kosong yang tak terbatas di bawah dari bilangan real, maka himpunan S aksen sama dengan negatif S, di mana S anggota S terbatas di atas, dan sifat submemum mengakibatkan bahwa U sama dengan submemum S aksen ada. Hal ini kemudian diikuti bahwa negatif U merupakan infimum dari S yang pembaca harus buktikan. Nah, artinya di sini teman-teman diberikan suatu himpunan bilangan real S yang tidak kosong dan memiliki batas atas. Sifat kelengkapan bilangan real menyatakan bahwa himpunan seperti ini pasti memiliki submemum, yaitu batas terkecil. Selanjutnya, sifat infimum dapat diturunkan dari sifat submemum ini. Caranya adalah dengan membentuk himpunan baru dari S, yaitu S aksen sama dengan adalah himpunan semua negatif S dengan S anggota S. Artinya setiap elemen di S dikalikan negatif 1. Karena S terbatas di bawah, maka terdapat suatu bilangan W sehingga W kurang dari sama dengan S untuk semua S anggota S. Jika kita kalikan pertidaksamaan ini dengan negatif 1, maka tanda pertidaksamaan terbalik menjadi negatif S kurang dari sama dengan negatif W. Ini menunjukkan bahwa semua elemen di S aksen dibatasi oleh negatif W, sehingga S aksen terbatas di atas. Karena S aksen tidak kosong dan terbatas di atas, maka berdasarkan sifat submemum terdapat U sama dengan submemum S aksen. Kemudian dari hubungan negatif S kurang dari sama dengan U, kita kalikan kembali dengan negatif 1 sehingga diperoleh S lebih besar dari sama dengan negatif U. Ini berarti negatif U adalah batas bawah dari himpunan S. Lebih lanjut, karena U adalah batas atas terkecil dari S aksen, maka negatif U menjadi batas bawah terbesar dari S. Dengan demikian diperoleh bahwa negatif U adalah infimum dari S. Jadi kita mendapatkan hubungan penting, yaitu infimum S sama dengan negatif S aksen. Ini menunjukkan bahwa sifat infimum sebenarnya dapat diturunkan dari submemum. Nah, yang selanjutnya yaitu 2.4.7 sifat infimum dari R. Setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas bawah mempunyai infimum di R. Nah, artinya kita misalkan bahwa S subhimpunan dari bilangan real adalah suatu himpunan yang tidak kosong dan terbatas di bawah. Artinya terdapat suatu bilangan real W sehingga W kurang dari sama dengan S untuk S anggota himpunan S. Dengan kata lain, semua elemen dalam himpunan S berada di atas atau sama dengan suatu batas W. Nah, dari kondisi ini, kesimpulan utama yang ingin ditunjukkan adalah bahwa infimum dari S, yaitu batas bawah terbesar, ada di dalam bilangan real. Untuk memahami hal ini, kita gunakan dari pembahasan sebelumnya. Telah dibuktikan bahwa infimum dari S dapat dinyatakan sebagai negatif submemum suatu himpunan baru, yaitu infimum S sama dengan negatif submemum S aksen. Dengan S aksen sama dengan S aksen adalah himpunan semua negatif S dengan anggota S, yaitu himpunan yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen di S dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa himpunan S aksen ini pasti memiliki submemum. Hal ini dijamin oleh sifat kelengkapan bilangan real yang menyatakan bahwa setiap himpunan tak kosong yang terbatas di atas pasti mempunyai submemum. Karena S aksen memiliki submemum, maka nilai submemum S aksen ada di R. Akibatnya nilai negatifnya yaitu negatif submemum S aksen juga ada di bilangan real.
Dengan demikian diperoleh bahwa infimum S juga ada di bilangan real. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap himpunan bilangan real yang tidak kosong dan terbatas di bawah pasti mempunyai infimum di R atau bilangan real. Nah, sekarang kita masuk pada latihan. Misalkan S1 sama dengan di mana X, anggota dari bilangan real, X lebih besar dari sama dengan 0. Tunjukkan secara lengkap bahwa S1 mempunyai batas bawah tetapi tidak mempunyai batas atas. Tunjukkan pula bahwa infimum S1 sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya ada 3 cara. Yang pertama dulu kita tunjukkan bahwa S1 itu memiliki batas bawah. Yaitu suatu S1 dikatakan memiliki batas bawah jika W kurang dari sama dengan S setiap S anggota S1. Pada S1 memenuhi X lebih besar dari sama dengan 0, maka 0 kurang dari sama dengan X setiap X anggota S1. Jika nilainya 0 kurang dari sama dengan X atau X lebih besar dari sama dengan 0, maka batas bawahnya adalah 0, min 1, min 2, min 10, dan seterusnya. Nah, maka terbukti bahwa S1 ini terbukti S1 memiliki batas bawah. Nah, selanjutnya juga kita tunjukkan bahwa S1 tidak mempunyai batas atas. Misalkan S1 memiliki batas U, maka 0 kurang dari sama dengan U setiap X elemen S1. Usahakan S1 yang memiliki batas U itu lebih dari U. Tambahkan U dengan 1, maka U tambah 1 kurang dari sama dengan U. Ketika U tambah 1 lebih besar dari batas atas U, maka dikatakan tidak memiliki batas atas. Bagian C, tunjukkan bahwa infimum S1 sama dengan 0. Syarat yang pertama, nilai batas bawahnya harus 0. Harus X kurang dari sama dengan 0, karena kita akan membuktikan infimum S1 sama dengan 0. Maka kita misalkan nilai V lebih besar dari sama dengan 0. Jika kita menggunakan V lebih besar dari sama dengan 0, tentu bukan batas bawah, maka infimum S1 tersebut tetap sama dengan 0. Dan dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Bye.